Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1558. Hentikan dia. Di bawah langit, raungan ini datang satu demi satu, dan semua ras mengejar dan memblokir semua jalan. Wilayah selatan bergolak dan terbalik. Pencuri yang berlari oleh Ye Chen menyelinap, satu demi satu, dan melarikan diri ke barat laut. Melihat dia di belakang, ada pemburu yang luar biasa, dan banyak yang mengejar dengan medan perang. Tapi arai terlalu berharga, itu akan dihapus sekali, dan itu akan digunakan. Ini sangat menyakitkan. Terlalu banyak orang ingin menangkap Ye Chen dan bertanya kepadanya, di mana ibumu yang sialan? Tanpa platform, Anda harus bergantung pada kaki Anda. Ada beberapa terbang, beberapa pedang, beberapa binatang roh, beberapa kereta, beberapa awan dan kabut. Tentu saja, meskipun kecepatan ini tidak lambat, mereka jauh lebih buruk daripada naik ke panggung dan mengejar lebih jauh dan lebih jauh. Itu adalah orang-orang yang mengejar susunan teleportasi kota kuno, tetapi mereka banyak mengejar, menghalangi Ye Chen berulang kali, tetapi dibunuh berulang kali oleh binatang buas Ye Chen. Melihat adegan tanpa hukum ini, para biarawan dari kuartet yang berlari untuk menonton pertunjukan tidak bisa menahan nafas. Tubuh suci Niubi. Ibu mertua ini seringkali dapat keluar dari pengepungan, benar-benar dewa. Siapa yang mengira bahwa lebih dari 5.000 ras dan ratusan ribu biksu akan bertarung dalam pertempuran seperti itu, hanya untuk memburu seorang suci yang telah memasuki tubuh suci Tuan. Untuk itu, ada tentara kaisar dan kuasi kaisar yang duduk di kota. Aku lega melihat generasi muda berjalan begitu licin. Selalu ada sekelompok orang tua yang di luar kendali, mencari tempat yang nyaman, dan sebelum bernafas, mereka mulai memasang tongkat ajaib. Aku belum melihatnya. Ada lebih banyak platform, dan efek dari teleportasi juga dapat ditumpuk. Di sisi kerumunan, seorang pria berjubah hitam memiliki suara yang bermakna. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya, hanya matanya yang seperti nyala api. Blooming Jinmang, tak perlu dikatakan itu adalah kaisar kera kecil. Jika kamu memiliki 7 saudara lelaki, dia akan memiliki wajah yang panjang. Aku menyelinap keluar dan harus melakukan sesuatu yang serius. Di Wuxiong mengeluarkan lubang hidungnya. Jangan tinta, pilihan tempat Maliu, tidak bisa tidak menangkap seorang saudara yang bisa bertarung, mungkin dihancurkan seperti ini. Raja Perikren, Trenggiling, dan Liu Bei Mingyu tua juga ada di sana, juga mengenakan jubah hitam. Keenam bersaudara itu berlari keluar, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dengan mengatakan itu, keenam menghilang ke kerumunan dan pergi ke kota kuno terdekat. Setelah mengejar Ye Chen, ia menentukan bahwa mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka hanya bisa mengejar oleh tim teleportasi. Siapa yang memanggil tim teleportasi Ye Chen? Di sini, Ye Chen berteleportasi 90.000 mil, dan keluar, memegang platform teleportasi. Fakta telah membuktikan bahwa keputusannya untuk menyapu platform teleportasi itu benar. Berkat dia memiliki begitu banyak medan perang, atau sebagian besar dari mereka telah hancur menjadi abu, ada terlalu banyak orang kuat yang mengepungnya, ada lebih dari 5.000 ras sebelum dan sesudah, sebuah keluarga mengirim seorang suci besar, dan jumlahnya mengerikan. Untungnya, tidak semua pria kuat dari 5.000 ras ada di sini, banyak dari mereka masih dalam perjalanan. Jika semuanya ada di sini, maka mereka akan dipenuhi oleh orang-orang. Aku berkata, meskipun kamu memiliki banyak platform, kamu ingin pindah dari wilayah selatan, tetapi berapa umurnya? Yanlong berbaring telentang dan berkata, itu tidak akan bertahan lama jika kamu membangun seperti ini. Bagaimana saya bisa melakukannya? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak berani berhenti. Ada pemburu di depan dan blokade di belakang. Jika ini dikepung, itu akan dibombardir dengan daging. Haruskah kita berhenti mencari tempat untuk bersembunyi? Yanlong berkata ragu, menyentuh dagunya. Jangan membuat masalah, 9 tentara kaisar diposisikan, selama aku masih di wilayah selatan, tidak ada gunanya bersembunyi dimanapun. Ye Chen berkata, dan kemudian keluar lagi. Pada saat yang sama, formasi lain dikorbankan. Di belakang, orang-orang yang mengejarnya melihat ini, dan hampir menangis karena marah. Banyak di antara mereka Sein besar dan Raja Suci. Anda punya banyak obrolan saat ini. Kelas Suci Agung Lao Su, meskipun kekuatan kaki tidak lambat, tetapi tidak bisa melawan platform, mengejar semua jalan ke bawah, sosok itu tidak menyentuh, semakin jauh dan semakin jauh ia pergi. Limbah, 9 kaisar yang sempurna dari Istana Real Estate Selatan tidak bisa duduk diam, dan menugaskan beberapa orang suci besar untuk menggantikan mereka, dan mereka bergegas keluar dari istana bawah tanah, yang agung dan langit diledakkan. Kecepatan Zundi sangat anti-konvensional, gerakan besar mereka lebih sombong daripada teleportasi. Namun, meskipun mereka cepat, mereka sedikit lebih buruk daripada para dewa pedang di surga. Di masa lalu, para dewa pedang dari surga bisa menggunakan pedangnya yang berarti sebagai media untuk lari dari benua tandus ke biduk dalam waktu yang sangat singkat. Kalau tidak, saya katakan itu adalah mitos surga. Hal yang sama adalah Zundi, masalahnya adalah kesenjangan.
Stasiun lain dihilangkan, Ye Chen sangat cepat, dan kemudian dia ditawari keluar dari stasiun. Baru kemudian dia memasuki saluran transmisi, dan dia mendengar suara dari telinga, 9 kaisar kehormatan membunuhnya. Ye Chen mengangkat alisnya dan mendengar siapa itu, bukan raja dari keluarga merak. Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bersandar ke lengan kirinya dengan tanda di atasnya, yang seharusnya ditinggalkan oleh Raja Ming. Yang mengejutkan, dia tidak tahu kapan itu ditinggalkan. Rune dengan cepat menghilang, tapi itu hanya satu kali, tapi itu banyak membantu Ye Chen. Lansia terima kasih. Ye Chen berkata dengan tulus bahwa dia tidak mengharapkan Raja Merak Daming untuk menyelamatkannya. Dalam analisis terakhir, ini adalah urusan pribadinya, yang telah menyebabkan dicari ribuan kelompok etnis. Pertempuran terlalu besar, bukan satu atau dua kelompok etnis yang dapat dibalik. Ada lebih banyak ras yang terlibat dan sebagian besar dari mereka akan memicu perang. Sebagai leluhur suatu suku, ia selalu bertanggung jawab atas suku tersebut dan dengan gegabah memasuki perang, dengan konsekuensi yang tidak terduga. Pembunuhan 9 kaisar terhormat memberi Ye Chen kehormatan besar, tetapi juga memberinya tekanan besar. Dia tidak berani menunda, terbang di platform teleportasi, butuh 10 detik, dan itu 50.000 mil. Saya tidak tahu kapan malam tiba dan platform teleportasi habis. Ketika dia keluar lagi, dia akan melihat awan dan kabut bergulir. Tidak ada platform pertempuran. Teriak marah dengan keras, dipimpin oleh seorang suci besar suku Jinwu, di sampingnya, 5 orang suci besar suku Sunpeng, yang kuat di belakangnya, tidak ada kekurangan Raja Suci. Hantu-hantu itu tetap bersama. Ye Chen mengutuk, langsung pergi ke sisi lain dan berjalan pergi, tidak berani menyesalinya. Tentu saja, dewa itu hanya beberapa ribu kaki, dan kemudian dia melihat ada yang kuat di depan, dan pertempurannya tidak kecil. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen melakukan penyimpangan besar dan langsung menuju ke utara, tetapi yang membuatnya sakit adalah ada juga orang kuat di utara, dan setiap wajah galak, tetapi melewati dari susunan teleportasi. Sedangkan untuk bagian belakang, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ada banyak biksu yang dipimpin oleh Santo Agung Yaki. Setelah berkelahi, Ye Chen mengertakkan gigi, dan masih langsung pergi ke barat laut. Kematian besar yang suci telah dipanggil, dan dia selalu siap untuk memblokirnya, dan selalu siap untuk membiarkannya meledak sendiri. The Grand Sage Jinwu memimpin dalam membunuh segel besar dan tidak menggunakan pedang Yuanshen. Itu hanya karena penjelasan di atas bahwa ia ingin menangkap hidup-hidup. Jika pedang Yuanshen datang, Ye Chen akan dibunuh. Dinasti Yin yang sekarat telah bergegas, mengepalkan tangan, dan melawan dengan Grand Suci Jinwu, tetapi didukung dengan satu telapak tangan, dan tubuhnya juga retak. Dibandingkan dengan Great Holy yang masih hidup, ia memiliki kekuatan tempur yang terlalu kecil. Pada saat ini, Ye Chen telah pindah ke surga dan bumi, melintasi Sein besar Jinwu, dan ketika dia ingin memindahkan langit dan bumi yang lain, dia menemukan bahwa surga dan ruang bumi ini secara langsung dilarang oleh beberapa orang suci Sunpeng. Seal dia, beberapa kaskade orang suci hebat datang ke kematian mereka dan mengambil kendali dari segel. Blokir aku, Ye Chen penuh kegilaan, dan Yin Yin akan langsung menuju tengah malam. Dia meledak di tempat, dan penjara luar angkasa terbuka. Ye Chen pindah ke tempat lain, menghindari blok, dan melarikan diri lagi. Akan kulihat, berapa kali kau bisa meledak. Beberapa Santa Agung Leng Heng, lalu dilarang. Kalau begitu terus meledak. Ye Chen memanggil sisa Yin Yin dengan satu nafas. Sekarat Yin sekarat akan meledak, dan penjara akan meledak. Dia akan melakukan gerakan ke langit, dan ruang akan dikurung lagi. Dia akan meledak Yin dan sekarat-sekarat. Jelas, Ye Chen tidak bisa melawannya. Yin suci dari tingkat Sein besar akan sepenuhnya dihancurkan, dan sekarat Raja Suci, kuasi Sein, dan Yin yang seperti Sein akan meledak, jauh dari efeknya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Kun Peng Daseng mencibir, keluar dari langit dengan satu telapak tangan, mendorong ke samping. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba melambaikan pedangnya, dan membakar pedang sok sempurna untuk menghidupkan kembali kekuatan perkasa dan memotong cetakan telapak tangan. Kun Peng Daseng dipenggal, tetapi dia juga rusak parah. Dia menembus tubuhnya dengan satu jari baki Daseng. Dia belum diperbaiki, Jinwu Daseng telah tiba, dan Ling Tian membantunya, hampir membelahnya. Ye Chen terbang dengan darah dan tulang, tidak berani bertarung, berjuang untuk membunuh, menyerang dengan sangat sedih. Lao Qi, di sini. Pada saat kritis, raungan datang dari depan, tetapi Kaisar Kecil dan Yak, keduanya bergabung untuk membuka portal ke daerah teleportasi, dan datang untuk membawa Ye Chen. Buah adalah saudara yang baik. Ye Chen tertawa, memegang pedang Jinwu Daseng dan Sun Peng Daseng di telapak tangannya, satu pedang membelah jalur darah, dan dua dari mereka menyusut menjadi 1 inci, dan melesat menuju gerbang portal. Tentu saja, pada saat dia hendak melangkah ke portal, cetakan telapak tangan yang sangat kuat ditembakkan dari jauh, dengan kekuatan dan kekuatan yang besar, dengan paksaan semu imperial. Ye Chen pindah ke tempat itu, terbang keluar, dan tubuh Daseng berubah menjadi kabut darah di tempat itu. Nenek moyang leluhur dari tembakan Naipeng, dia bergegas ke tempat pertama, dan sangat luar biasa, dan dia masih menunjukkan belas kasihan. Telapak tangan tidak sepenuhnya diberikan, jika tidak, Ye Chen ketakutan. Sialan, Kaisar Monyet Kecil dan Yak menutup portal-portal, dan masuk.
Mereka menghilang. Mereka sangat dekat. Mereka harus berjalan pergi dan menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, itu sedikit menyedihkan, terbang jauh-jauh, menembus lebih dari selusin puncak gunung, terbang sejauh ratusan mil, dan akhirnya jatuh ke tanah yang sangat gelap. Nenek moyang tua Sun Peng mati, matanya dingin, dan pembunuhan mengamuk. Saya ingin menekan Ye Chen dengan satu telapak tangan, dan kita dapat melihat bahwa tanah gelap Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan alisnya mengerutkan kening. Nenek moyang Jinwu dan Peiki juga membunuh mereka, tetapi mereka juga berhenti seperti nenek moyang Sun Peng, memandangi bumi yang gelap dan kaisar yang bermartabat dengan ekspresi mengerikan, tetapi tidak berani maju. Orang-orang yang berkuasa dari segala penjuru datang dari sekitar kuartet, yang meliputi wilayah yang luas, seperti lautan dan lautan, dengan ratusan ribu orang, berdiri penuh dengan langit virtual kuartet, menyebarkan bumi yang luas, dan meremas langit. Namun, meskipun ada banyak dari mereka, mereka dapat melihat bumi yang gelap, dan mereka semua berhenti. Banyak orang secara tidak sadar mundur, ekspresi mereka ketakutan, dan wajah mereka memucat. Petugas teater juga tiba, melihat bumi yang gelap, tiba-tiba berubah warna. Nah, tanah. Daerah terlarang. Chapter 1559. Dunia bergejolak, gemuruh konstan, dan langit penuh dengan orang-orang, semua memandang bumi di depan. Bumi itu gelap, dengan cakrawala yang tak terbatas dan gunung-gunung dan sungai-sungai, tetapi mati dan sunyi, tidak ada manifestasi kehidupan, tidak ada kehidupan sama sekali, kusam dan dingin, misteri kuno. Angin bertiup dari waktu ke waktu, meskipun samar dan kecil, tetapi tidak bisa menahan diri, seolah jejak angin datang dari Jeoyu, meleleh dengan dendam kuno yang mematikan. Itu adalah tanah selatan, daerah terlarang yang ganas, dan api penyucian di timur, sungai pelupa di gurun barat, Huangquan di Beiyue, dan Tianshu di Zhongzhou. Seperti gurun infernal di timur, bumi ini juga sangat aneh. Ini benar-benar seperti tanah hantu. Selalu ada raungan sedih di kedalaman, sedih, marah, bingung, mendengarkan hati dan pikiran orang-orang. Itu seperti tanah pemakaman para dewa, zaman dahulu tidak memiliki batas. Itu kebetulan bahwa leluhur Sun Peng langsung memberi Ye Chen pintu masuk ke wilayah terlarang di bumi. Ratusan ribu beku, 9 kaisar sempurna, saya tidak tahu berapa banyak orang bijak dan raja bijak, tetapi hanya berdiri di pinggiran, tidak berani menjejakkan kaki di daerah terlarang, hanya menatap mereka, semua mata cemburu. Karena ini adalah daerah terlarang, itu adalah tanah yang sangat ganas, dan terkenal, sejak zaman kuno, itu tidak pernah dapat diakses, terlalu aneh, dan bahkan kerajaan semu tidak dapat berani menginjakan kaki dengan mudah. Ini benar-benar berantakan. Di sudut kerumunan, kaisar kera kecil dan yak berlari dengan jubah hitam. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah area terlarang di tanah yang gelap, mereka tidak bisa mengubah warna, tetapi sudah mati. Di dalam lebih baik daripada di luar. 9 kaisar yang sempurna keluar. Jika ini keluar, tidak mungkin untuk melarikan diri. Beruang bumi mengerang, wajahnya sangat jelek, dan dia hanya nama jahat bumi. Ekaristi ini benar-benar berlutut. Biksu itu menghela nafas. Wilayah selatan menimbulkan kegemparan karena dia lagi dan lagi. Pada akhirnya, orang-orang dari semua ras dicari, dan mereka mati. Itu bisa memprovokasi 9 kaisar sempurna untuk datang, dan bahkan jika dia mati, dia juga memiliki kehormatan tertinggi. Sun Peng, kamu bisa melihat dengan cukup tepat. Leluhur Jinwu tidak bisa tidak melirik leluhur Sun Peng, begitu banyak arah, kamu harus bertarung ke arah ini. Aku bertanya-tanya apakah ada daerah terlarang di sini. Aku tidak bisa menunggu sampai aku masuk. Telapak tanganmu benar-benar memalukan. Nenek moyang Eiki dan leluhur Fen Diao juga membuat nada yin dan yang, dan begitu banyak orang mengepungnya. Bagaimana dengan daerah terlarang, orang tua itu akan takut. Leng Peng, leluhur tua Leng Peng, segera mengangkat tangannya, memindahkan kekuatan magis, mengubah bentuk tangan besar, menyelidik ke bumi, dan ingin menangkap Ye Chen. Tentu saja, tangan besarnya yang tidak dikenali hanya menembus ke dalamnya sebelum dia menyentuh Ye Chen, dan dia dibubarkan oleh kekuatan misterius di bumi menjadi tak terlihat, menghilang tanpa jejak, sangat aneh. Nenek moyang Sun Peng mengerutkan kening, mengorbankan rantai besi, menyelidik ke dalam bumi, dan ingin mengikat Ye Chen, lalu menariknya keluar, tetapi rantai besi itu masuk, dan dia jatuh secara tidak bisa dijelaskan. Ye Chen aneh. Di bumi, Ye Chen Yuanshen bergetar dan membuka matanya. Apa yang dilihatnya dalam kabur adalah langit yang redup. Meskipun malam hari, bintang-bintang tidak terlihat. Gelap, seperti neraka. Apakah aku sudah mati? Dia bergumam, merasa kedinginan dan berangin. Wall mati, masih hidup. Ding Zhongyan Long mengerutkan tenggorokannya, ini bumi. Mutu, zona terlarang. Ye Chen membeku, melihat sekeliling secara tidak sadar, melihatnya, dan melihat gelombang orang di luar zona terbatas. Pada saat ini, kedua mata menatapnya. Sekarang tahu mengapa mereka tidak berani masuk. Yan Long berkata, keduanya takut. Aku juga takut. Ye Chen menghantam roh, dan membanting tubuh sucinya dari daging. Yuan Shen terlalu kurus, dan kembali ke daging untuk menemukan kehangatan. Yah, itu benar-benar hangat. Ini bukan tempat yang bagus. Aku siap untuk pergi bersamamu. Aku bisa melihatnya. Ye Chen mendengus lagi dan melihat sekeliling. Meskipun mata peri itu tertutup, penglihatan mereka masih belum jelas, ada kekuatan misterius yang menutupi bumi.
Samar-samar, dia bisa melihat istana kuno di kedalaman, seperti kuil Shen Luo, seteguk peti mati, banyak tulang mati yang tersembunyi di bumi, dan hantu yang muncul. Benar-benar bumi, seperti neraka, berdiri di bumi yang gelap ini, tanpa suhu apapun, seperti jatuh ke Jeoyu, akan selalu ditarik ke aula kuil dan diletakkan di peti mati. Sebenarnya budidaya ditekan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, memasuki bumi, dia hanya seperti manusia, tanpa budidaya sedikit pun, mana juga bertemu dengan yang tak terlihat, semua diselesaikan oleh kekuatan misterius. Keluar dan beri kamu cara untuk hidup dan mati. Ketika Ye Chen bergumam, seekor berudu datang dari luar bumi, dengan keagungan tertinggi, leluhur Naipeng, menatapnya dengan mematikan. Ingin menangkapku, masuk untuk menangkap. Ye Chen mencibir, dan dengan telapak tangannya, meskipun kepalanya berdengung, dia masih melihat sesuatu dengan jelas, yaitu, orang luar tidak berani masuk. Nenek moyang tua mata Sun Peng menyipit, berkedip dingin, meskipun dia marah, tetapi dia tidak menginjakkan kaki di bumi. Dia adalah Vena nenek moyang, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama sengit bumi iblis, tanah terlarang yang sebenarnya. Bahkan jika itu adalah ujung bumi, dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Dia tidak masuk, tetapi dia melihat 3 imam suci di sampingnya, ini, tangkap dia. Itu area terbatas. Hati suci sakral bergetar, dan wajah mereka memucat. Mereka juga ras di antara bangsa-bangsa, tetapi mereka bukan dari suku Sun Peng. Leluhur Sun Peng menjelaskan bahwa mereka adalah masuk dan dapatkan kegembiraan, terus terang, Anda mengambil risiko untuknya. Jangan pergi dulu. Melihat beberapa orang suci besar masih berdiri, kakek Sun Peng menunjukkan keagungannya, dan matanya mewakili segalanya, jika kamu masuk, kamu tidak perlu menunggu, jika kamu tidak pergi, kamu sekarang sudah mati. Pergilah, ayo pergi. Meskipun ketiga orang suci besar itu marah, mereka tidak berani membantah. Mereka adalah kaisar yang sempurna, yang dapat menghancurkanmu kapan saja. Mereka adalah pengganggu yang jelas. Di hadapan daerah terlarang, Zundi juga takut, apalagi 3 orang suci besar. Sebelum melangkah, dia tidak lupa mengikatkan rantai besi ke tubuhnya dan memegangnya kepada orang-orang di belakangnya. Setelah melakukan ini, ketiganya masih tidak yakin bahwa mereka telah mengorbankan nasib mereka dan banyak rahasia wali. Kemudian mereka dengan gemetar menggerakkan langkah mereka, suasana hati mereka yang bergetar pucat. Tentu saja, sebelum langkah ketiga pria itu jatuh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Ye Chen. Tenggorokannya tidak masalah, dia sangat terkejut bahwa orang luar penuh kegembiraan, dan dia begitu ngeri sehingga masing-masing orang suci besar tergesa-gesa, matanya melebar, dan aku bertanya-tanya apa yang berteriak dengan teriakan Ye Chen. Siapa kamu, jangan datang. Dengan semua perhatian, Ye Chen berteriak lagi, menatap dengan ngeri, matanya menyipit, pupilnya mengencang, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat melangkah mundur, dia tidak sengaja jatuh ke tanah. Orang luar sedikit pemalu dan melihat ke arah Ye Chen memandang, tapi tidak ada. Bukan apa-apa yang membuat orang takut, hanya angin teduh di belakang mereka. Ketika semua orang curiga, mereka mendengar Ye Chen meratap, dan suara itu sangat menjerit. Ketika dia pergi menemui Ye Chen lagi, dia sudah menumpahkan darah dan berbaring di tanah. Dia berlumuran darah. Dia tidak ada di sana untuk melihat orang mati, tetapi dia mati seperti dia, tetapi dia adalah seorang pencuri. Lao Qi. Di sudut kerumunan, Kaisar Kera kecil bergegas masuk ketika dia melihat ini, tetapi dia ditarik oleh Yak dan yang lainnya, bahkan Ye Chen melakukan hal yang sama, dan dia sebagian besar menyedihkan. Jujurlah, tidak apa-apa. Ye Chen mengerjap pada Xiao Zihuang dan yang lainnya. Berpura-pura mati. Kaisar Kera kecil dan Yak itu menggerakkan bibir mereka, dan kau tidak hanya berpura-pura menjadi kekuatan, itu adalah yang terbaik di dunia. Mereka tahu tujuan tindakan Ye Chen, dan mereka ingin menakut-nakuti kuartet dengan cara ini. Adapun pendarahan Qi Qiao, seluruh tubuh meledak, tak perlu dikatakan, itu Ye Chen yang membuatnya sendiri. Untuk melakukan secara realistis, Ye Chen tidak ragu-ragu untuk menutupi api Yuanshen dengan gas kematian, yang menyebabkan ilusi kematian, dan angin gelap bumi mengamuk. Mereka mengetahuinya, tetapi yang lain mempercayainya. Melihat Ye Chen, yang sudah sangat mati, dia tidak bisa tidak meniup udara. Apa yang dilihat Ye Chen dan siapa yang membunuhnya? Sendirian, sangat berdarah sehingga bumi begitu menakutkan. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Nenek moyang tua Sun Peng mengirim pesan kepada 8 kaisar sempurna lainnya. Mata beberapa orang menyipit menjadi satu garis. Tidak ada pertanda, benar-benar aneh, leluhur Jin Wu mengeluh. Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang tidak bisa saya lihat di tanah yang gelap, kata beberapa calon kaisar lainnya. Ini, masuk dan bawa dia keluar. Leluhur tua Sun Peng menatap ketiga santo itu lagi. Chapter 1560. 3 orang suci besar belajar menjadi pintar, dan segera tersenyum, kamu telah Gui Lei, gunakan Gui Lei untuk masuk. Said, mereka bertiga berkorban keluar dari kriket, dan memberi perintah untuk membiarkan kriket masuk ke bumi. Adegan aneh itu muncul kembali, dan aku masuk dan memutuskan sambungan, dan alu itu tidak bergerak. Melihat ini, leluhur Sun Peng tampak suram sesaat, dan melihat ketiga santo di sisinya lagi. 3 orang kudus besar tersenyum canggung, dan masih tidak pergi.
Tenang dan gelisah, ada cara. Tetapi ketika mereka bertiga melihat rantai besi, ada kait besi, dan mereka bertiga membuangnya. Selama mereka bisa mengaitkan Ye Chen, mereka bisa diseret keluar tanpa lari ke petualangan. Namun, meskipun 3 kait besi dilemparkan, mereka seperti rantai besi nenek moyang lama Sun Peng sebelum mereka memasuki area terlarang di bumi, dan mereka menggantung tanpa menyentuh Ye Chen sama sekali. Datang lagi, 3 orang kudus besar tidak menyerah, tetapi ketekunan, melemparkan kait besi seumur hidup, mengetahui bahwa mereka mengaitkan Ye Chen, dan mereka yang tidak tahu, berpikir mereka memancing di jaring. Tentu saja, setelah beberapa peluncuran, itu tidak membuahkan hasil. Orang tidak membawanya keluar, tetapi orang-orang cukup lelah. Kali ini, tidak hanya nenek moyang Sun Peng, kekaisaran semu lainnya juga melihat 3 santo agung bersama. 3 orang suci agung bahkan tidak memikirkannya. Mereka secara langsung mendorong kedua beku di sisi mereka ke bumi, dan mereka masih berteriak, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Nenek moyang Sun Peng tidak mengatakan apa-apa, selama dia bisa mengeluarkan Ye Chen, tidak masalah siapa yang masuk. Tetapi ketiga raja suci itu ingin memarahi ibu mereka, sekelompok pelacur, jelas mengadu Laozi, tak tahu malu. Tetapi bahkan jika Anda ingin memarahi ibumu, Anda tidak berani memberontak. Jika Anda berhenti, Anda akan ditembak mati pada detik berikutnya. Di dunia yang kuat, yang lemah harus pantas diintimidasi. Siapapun yang mati harus pantas. Tak berdaya, ketiganya harus berjalan dengan berani ke dalam, dan setiap langkah ketakutan. Kematian Ye Chen sangat menyedihkan, dan dia tidak bisa menatap, matanya menatap mereka seperti itu, hanya melihat mereka tertegun, Raja Ilahi, dan punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Inspeksi visual, kamu tidak pandai trik ini. Melihat 2 raja suci yang mendekat, Yan Long di Dading tidak bisa menahan tawa, meskipun, kamu bertindak sangat nyata. Lao Su sudah mati, dan ibunya tidak membiarkanku pergi. Ye Chen mengutuk, sambil menjaga keadaan mati, pada saat yang sama dia siap berdiri dan melompat, dan meluruskan kedua raja suci. Keanehan duniawi ini dapat menekan kultivasinya, dan juga dapat menekan kultivasi kedua raja suci tersebut, mereka juga tidak dikultivasi, jasmani dan tubuh suci yang sombong. Tentu saja, tepat ketika dia akan bangun, kedua raja suci itu tiba-tiba berhenti, menatap satu sisi dengan ngeri, matanya menyipit, pupilnya menegang, matanya penuh ketakutan, siapa kamu? Ye Chen tertegun, maksudku, aku berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti kamu, apa yang kalian berdua berpura-pura hantu untuk menakuti saya, atau untuk menakut-nakuti kamu, atau... Jangan kamu datang. Kedua raja suci itu mendukung, keduanya tampak ketakutan. Keterampilan akting ini luar biasa. Ye Chen memiliki suara yang mendalam di dalam hatinya, dan kemampuannya untuk berpura-pura menjadi hantu juga licin. Dia tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang itu, dan membuat dirinya bermain. Ketika Ye Chen diam-diam berbisik, 2 raja suci berbalik dan berlari, tetapi mereka berlari tanpa 2 langkah, dan kemudian Kikiau berdarah, dan seluruh tubuhnya langsung berdarah, dan kematiannya juga sangat gerah. Melihat gambar ini, orang-orang di luar bumi, apakah mereka adalah kerajaan semu dan santo besar, atau raja suci dan raja kuasi suci, telah mengambil langkah mundur tanpa sadar, dan AC mereka telah berubah, dan penampilan mereka telah berubah sangat. Apa-apaan ini? Kaisar kera kecil, Yak, dan yang lainnya saling memandang sesaat, sedikit agresif. Ye Chen adalah yang paling memalukan di tempat kejadian. Di bumi yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 2 raja suci sudah mati, dan api Yuanshan hilang, yaitu, seseorang benar-benar membunuh mereka. Agak menakutkan, jadi dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Apakah ada orang di belakangnya? Sejenak, dia merasa dingin di belakangnya, selalu merasakan sepasang mata menatapnya. Namun, dia tidak berani bergerak, dan secara naluriah berpikir bahwa dia telah berpura-pura menipu keberadaan yang mengerikan. Jika dia pindah, dia akan diganti, dan jika dia mati lagi, dia akan dianiaya. Ketika dia merasa malu, orang lain masuk. Lebih tepatnya, itu dilemparkan oleh leluhur Peng Peng. Itu adalah perintah suci yang besar. Dia ingin berbalik dan didorong ke depan dengan satu telapak tangan. Tragedi itu terjadi lagi, dan Sein besar seperti 2 raja suci. Ketika dia memasuki bumi, dia ingin kehabisan, tetapi dia bisa melangkah keluar dan berdarah langsung, dan dia akan mati secara langsung. Pada saat ini, leluhur Sun Peng dan 8 kaisar semu yang sempurna lainnya mundur selangkah tanpa sadar. Seorang santa yang agung, mata kuasi telah padam, dan keberadaan seperti apa di bumi. Semua orang berspekulasi bahwa itu setidaknya pangeran semu, tetapi masalahnya adalah, mereka jelas tidak melihat apa-apa. Lari, sudah ada orang-orang di luar yang tidak tahan dengan rasa takut. Kebanyakan dari mereka adalah penonton teater. Mereka telah berbalik dan melarikan diri. Bumi terlalu menakutkan. Tidak ada yang terlihat oleh bayangan, tetapi kematian 4 orang sebelum dan sesudah itu mengerikan. Begitu seseorang membuka, reaksi berantai terbentuk, dan orang-orang berbalik. Tuhan tahu apakah eksistensi mengerikan di bumi akan keluar. Jika ini keluar dan membunuh orang, banyak orang akan menderita. Bukan karena kegembiraan menonton drama, lebih baik pergi lebih awal. Akibatnya, siluet hitam menjadi jarang, dan semakin banyak orang berbalik dan berjalan pergi.
Banyak dari mereka takut bahwa mereka akan didorong mati oleh yang kuat. Itu terlalu menakutkan. Pergi. Nenek moyang tua Sun Peng juga berbalik, dan dia takut pada kaisar yang sok sempurna. Dia tidak melihat apapun dalam visinya. Ini adalah hal yang mengerikan. Dia punya alasan untuk percaya bahwa ada hantu di bumi. Dia sudah pergi, dan 8 kaisar sempurna semu lainnya tidak dalam urutan tertentu. Ekaristi sudah mati dan dicari suku dianggap sukses, tidak perlu berada di sini lagi. Kaisar Zundi telah pergi, yang berani tinggal di sini, dunia yang luas, ratusan ribu biarawan, dan tiba-tiba terburu-buru ke kota kuno terdekat, saya hanya ingin meninggalkan dunia ini segera. Tidak semua orang telah pergi. Kaisar monyet kecil dan Yak masih ada di sana, dan hanya 6 dari mereka yang tersisa. Mereka masih berdiri di luar bumi, dan ketika kuartet pensiun, mereka memanggil Ye Chen. Ye Chen Jiling bangkit dan tidak melihat ke belakang. Dia bahkan berlari keluar dari bumi. Ketika dia berlari keluar dari bumi, dia melihat ke belakang, kecuali kabut asap dan tubuh kedua Raja Suci itu. Dia tidak menggigil, angin-angin semakin dingin, dengan rengekan. Aku belum melihatnya. Ye Chen memandangi Yak dan Kaisar Kera kecil. Ada seseorang di belakangnya sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Keenamnya menggelengkan kepala. Satu kepanikan, kedua Raja Suci itu berlutut. Kamu, Ye Chen menatap Ding Zhong Yanlong. Kamu bisa melihat sesuatu yang aneh. Jangan pegang itu. Yanlong menggaruk kepalanya. Jelas, dia juga tertutup. Itu aneh. Ye Chen juga menggaruk kepalanya, sama bijaknya dia, dan kehilangan kepalanya. Dia berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Siapa yang pernah berpikir itu benar-benar membunuh seseorang, dan ada 2. Keduanya berada di tanah yang sama, mereka mati, mengapa kamu baik-baik saja? Beberapa dari mereka menatap Ye Chen dengan mata menatap. Ini terlalu luar biasa. Ada kerabat di keluargamu. Jangan membuat masalah. Mata Ye Chen menyipit sejenak, menatap bumi yang mematikan, yang benar-benar aneh dan tidak konvensional. Dia tidak tahu alasan apa yang memberinya hak istimewa kehidupan. Jangan datang tanpa orang bodoh. Di dunia yang remang-remang, Ye Chen tampaknya mendengar kata-kata elang, dan aku tidak tahu dari mana asalnya, serak dan perubahan-perubahan, tanpa emosi manusia, seperti boneka. Siapa? Ye Chen berbalik tiba-tiba, dan dengan kata lain, semua orang hampir kesal. Tiba-tiba kaget, kamu sakit. Wajah semua orang gelap, dan jantung ibunya adalah sianotik. Anda tiba-tiba mendapat tenggorokan lagi, itu menakutkan, itu benar-benar menakutkan. Kamu, tidak mendengar suara. Ye Chen mengangkat alis dan menatap ragu ke arah kerumunan. Bagaimana mungkin ada suara? Jangan menakuti mereka. Beberapa orang memeluk kelompok itu secara tidak sadar, melihat sekeliling, mereka selalu tidak takut pada langit, dan sekarang mereka merasa dingin di belakang. Apa yang terjadi? Ye Chen menggosok kepalanya, dan dia jelas mendengar seseorang berbicara. Kamu sangat memalukan sekarang. Kata-kata itu diperbarui, dan dia berbalik dengan keras, menatap bumi yang tak berbatas. Kali ini dia bisa mendengar dengan jelas, dan suara itu datang dari dalam. Dia menatap garis dengan matanya hampir menatap bumi, tetapi tidak melihat perbedaan sedikitpun, hanya suara sunyi kuno, bergema di lautan telinga, dengan sihir. Ayo pergi, Ma menyelinap pergi, tempat ini ceroboh. Kaisar monyet kecil berbalik lebih dulu. Setelah Yak dan yang lainnya tidak menarik, mereka mengambil 2 langkah dan tidak lupa untuk berbalik dan menyeret Ye Chen bersama. Ye Chen agak gugup, dan bahkan ketika dia ditarik, dia kadang-kadang melihat kembali ke bumi. Dari kejauhan, dia tampak bisa melihat bayangan seperti mimpi, mengenakan gaun neon putih, menari-nari di bumi, dan tersenyum padanya dalam postur tariannya yang anggun. Sampai Kaisar monyet kecil dan Yak membuka pintu portal, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Bumi benar-benar aneh. Hal-hal hari ini bahkan lebih aneh lagi. 4 orang masuk dan 3 mati. Hanya saja dia tidak mati. Dia bisa mendengar suara kuno-kuno, tetapi Kaisar Kera kecil tidak mendengarnya. Wanita ilusi adalah ilusi atau eksistensi nyata. Semuanya adalah misteri, menambahkan kerudung misterius ke bumi yang menakutkan. Beberapa orang tidak berhenti, dengan bantuan pintu portal, mereka pergi jauh-jauh dari wilayah selatan ke gurun barat. Pada titik ini, Ye Chen perlahan-lahan menarik pikirannya dan tersenyum pada 6 kera-kera kecil. Kirimkan saja ke sini. Perpisahan sebelumnya tidak dihitung, 1 malam perpisahan, kau dan kakakku adalah perbedaan nyata. Perpisahan saudarimu. Aku tidak punya rencana untuk kembali ketika saudara perempuanku keluar. Kaisar Kera kecil itu mengerutkan kening ke rambut emasnya. Tuhan tahu berapa tahun harus percaya diri. Aku tidak cukup pintar untuk mencekik diriku sendiri. Bos, aku telah memutuskan untuk membawamu ke Cakrawala. Yak itu mengguncang rambutnya tiba-tiba, dan dia tidak lupa untuk menyelesaikannya. Ini memaksanya untuk memberinya skor sempurna. Aku punya mimpi, dan aku ingin tidur dengan semua wanita di dunia. Tindakan khas prajurit bumi adalah seluruh kerahnya. Dalam mode pura-pura, tampaknya sudah ada pemimpin dalam membuka grup. Tidak bisa melakukannya omong kosong. Ye Chen melirik ke 6 mereka, merasa gatal yang tak dapat dijelaskan. Jangan bicara omong kosong, mari kita bicara tentang uang pinjamanmu, kami pikir itu harus dibayar kembali. Atau, mari kita bicara sebentar. Chapter 1561.
Peristiwa Nanyu berakhir, dan itu adalah perjalanan baru. Ye Chen menginjakkan kaki di tanah gurun barat seperti yang diinginkannya. Kali ini, sosoknya tidak kesepian, dengan 6 angka lagi di sisinya, 6 bayangan miring tercermin di matahari terbenam, berdampingan, bercanda sepanjang jalan, Huang Duanzi berbicara. Gurun yang luas dan gurun barat tidak lebih kecil dari wilayah selatan, daratannya luas, datarannya luas, ada banyak gunung raksasa, dan ada juga sungai-sungai besar dan kecil, sungai yang panjang bergulung-gulung, membawa debu sejarah, dan menyaksikan perubahan-perubahan laut. Berbeda dari wilayah selatan, gurun barat ini memiliki sentuhan kehikmatan dan kedamaian, dan dalam kekuatan spiritual terbang, ada kekuatan iman, seperti mantel suci, yang menutupi tanah ini. Banyak kuil di Simo adalah tempat suci bagi para Buddha. Semua makhluk hidup menyembah Sang Buddha secara religius dan mengumpulkan kesadaran yang melonjak kepada Sang Buddha. Di mata dunia, mereka adalah para Buddha, dan manusia akan berlutut dan berdoa untuk perdamaian. Pada malam setelah 3 hari, 7 talenta masuk ke kota kuno pertama sejak memasuki gurun barat, kota Belas Kasih. Setiap kota kuno memiliki legendanya sendiri, dan kota Belas Kasih ini tidak terkecuali. Menurut legenda, seseorang kuno datang ke sini untuk mengkhotbahkan agama Buddha, dan sekali lagi menjadi buah yang positif. Nama kota kuno ini diturunkan sejak saat itu, dan dirancang untuk memperingatkan dunia untuk berbelas kasih. Ketika mereka memasuki kota, 7 orang mencium dupa yang membakar dupa. Dupa itu kuat dan memenuhi seluruh kota kasih sayang kuno. Itu bukan sebuah kota kuno tetapi sebuah kuil dengan aroma dupa di mana-mana. Nanyu sangat hidup beberapa hari yang lalu. Sekalipun dupa kuat, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya orang. Ada legenda bahwa kota belas kasihan pada malam hari penuh dengan diskusi. Ekaristi sudah tiada, bisakah hidup? Warung teh dan toko anggur, tidak ada kekurangan desisan dan gumaman. Perjalanannya telah membuktikan kebenaran, dan beberapa tempat akan ramai. Perlombaan untuk balapan bangsa-bangsa dikacaukan olehnya, terlalu banyak pangeran etnis dihancurkan, dan 4 kaisar terbunuh. Baginya, balapan ras hampir bertempur, dan mereka semua membawa prajurit di masa lalu. Sungguh konyol bahwa Jinwu dan Pangeran Kunpeng telah meninggalkan Ekaristi. Mereka harus menemukan stimulus. Mereka dibunuh oleh Karaben yang kembali. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang diri mereka sendiri. Mereka juga melibatkan orang-orang, dan korbannya tidak kecil. Terutama Pangeran Sunpeng, aku mendengar bahwa Ekaristi bercampur dengan suku Sunpeng. Karena itu, ini memicu nenek moyang Sunpeng untuk marah dan memanggil orang-orang untuk membuat perintah yang diinginkan untuk rakyat. Aduh, Ekaristi lemah dan lemah. Desahannya mulai naik dan turun, aku mendengar bahwa untuk menangkapnya, lebih dari 5.000 ras berpartisipasi, dan ada 9 kaisar yang sempurna, tetapi juga sulit untuk lolos dari kematian, terkubur di bumi, itu dianggap aman. Ini benar-benar aneh ketika datang ke bumi. Ketika datang ke nama daerah terlarang, terlalu banyak orang tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Mengandalkan Ekaristi, 4 orang mati, yang mengerikan. Aku aneh, mengapa ada legenda-legendamu di mana-mana? Kaisar kera kecil itu membawa tongkat besi yang tak ada habisnya, dan menatap Ye Chen dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Dao Yu, apakah kamu pernah melihat wanita ini? Ye Chen mengabaikan kata-kata Kaisar kera kecil, dan dia sedang memegang potret saat ini, dan bertanya satu persatu di seberang jalan. Adapun orang dalam potret, itu adalah seorang wanita, secara alami Cusuaner Culing. Dia datang ke Suan Huang Simo untuk menemukan wanita yang datang dari kota tanpa air mata. Jika itu benar-benar terlihat persis seperti orang di potret, tak perlu dikatakan bahwa 8 prestasi adalah salah satunya. Tentu saja, dia bertanya sepanjang jalan, dan jawabannya sebagian besar menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya. Teman itu tahu bahwa kota tanpa air mata yang sebelumnya datang ke Simo. Ye Chen tidak menyerah, dan mengajukan pertanyaan ini setiap kali. Wanita yang keluar dari kota tanpa air mata tahu di mana mereka sekarang. Menjadi seorang biarawati, aku tidak tahu yang mana. Banyak orang menjawab ini. Terima kasih banyak. Ye Chen sedikit menyesal, dan terdiam. Ada banyak kuil di Suan Huang Simo, satu persatu, dan mungkin tidak mungkin menemukan kematiannya. Aku bertanya, tim teleportasi kota ini rusak, dan besok bisa dibuka. Bei Mingyu dan Xian Wang He kembali dari satu sisi. Sudah larut, dan kamu mungkin juga beristirahat di sini selama 1 malam. Ya, kata Ye Chen santai. Yah. Siapa gadis ini? Zhen Jun. Xian Wang He mengambil gambar dari Ye Chen. Ini untuk mengatakan, itu pasti 7 saudara kandung. Yak mengambilnya, juga ngiler. Biarkan aku menggunakannya untuk 1 malam. Kaisar kera kecil itu melempari Ye Chen, tersenyum sangat sedih. Setelah itu, paman terbang keluar dan langsung pergi ke Jiu Xiaoyun, tetapi dia tidak turun untuk waktu yang lama. Yak dan prajurit bumi menelan seteguk air liur. Ma Liu mengembalikan foto itu kepada Ye Chen. Terlepas dari peringkat 7 tertua, yang paling sengit adalah dia, dan dia tidak boleh geli. Ye Chen berjalan pergi, dan tidak lupa melirik langit selama periode itu. Jika Anda melihat boneka kaisar monyet kecil jatuh, ia tidak akan ragu untuk membuat kaki lain, wanita Lao Su, Anda berani berpikir. Yaks dan Trenggiling juga saling melirik dan pergi ke kota kuno berdampingan. Sebelum mereka datang, mereka telah bertanya dengan jelas bahwa ada bangunan hijau di kota ini, dan ungu semua bagus.
Kelompok ini pergi untuk minum bunga dan anggur, dan mereka juga bisa tidur dalam 1 atau 2. Mereka selalu memiliki tujuan yang sama. Ye Chen jauh lebih normal. Dia bertanya sepanjang jalan, dan dia berkeliling setiap hari untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Sayangnya, kota yang welas asih ini belum bereinkarnasi, dan karena dia memindahkan Zhou Tian lagi, Zhou Yuan Hesiu tertelan sedikit, dan wilayahnya telah jatuh ke tangan orang bijak. Dengan kata lain, tidak lama lagi dia akan jatuh ke level suci dan menjadi kuasi bijak. Tiba-tiba, dia berhenti di depan sebuah warung kecil, sebuah kios yang menjual alat-alat sihir. Pemilik warung itu adalah orang tua, dan Su adalah bisnis yang buruk. Dia mengantuk dan mendengkur. Alih-alih mengganggu lelaki tua itu, ia mengangkat tangannya dan mengambil batang besi dari bilik. Ya, lebih tepatnya, itu harus cambuk besi, hitam dan tidak tergelincir, dan perasaan memulai sangat berat. Cambuk, dia mengerutkan kening, pasti ini cambuk yang dia gunakan. Lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika Dacu Tianxuanmen dilelang, dia mengambil cambuk. Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Chu Huangyan yang agung, ia diculik oleh Si Mingxing, mengatakan itu adalah milik Jiang Taigong. Yang mengejutkannya, cambuk itu benar-benar muncul di langit dan bumi, membuatnya heran. Saya masih ingat dia dengan cambuk, berdengung di tangannya, seperti sukacita, dan hilang. Kenapa kamu kembali? Ye Chen tersenyum dan membelai dengan lembut, sama seperti orang yang dicintainya. Teman saya, apakah Anda suka cambuk besi ini? Lebih murah dengan Anda. Wanita tua itu terbangun, mengulurkan kemalasan, dan setelah menyelesaikan pekerjaan, ia mengeluarkan termos pinggul, dan bas menyesap, dan ia tampak sangat bahagia. Senior, dari mana Anda berasal dari cambuk besi ini? Tanya Ye Chen. Seorang pencuri makam menjual saya, mengatakan itu adalah bayi, kata pria tua itu, menguap. Perampok kuburan, apakah kamu ingin menjual kamu 100.000? Ini adalah harta karun. Ya, Ye Chen tidak melakukan penawaran balasan, meninggalkan tas penyimpanan berisi 100.000 batu sumber dan berbalik untuk pergi. Sangat sederhana. Saya tahu banyak hal. Pria tua itu menjulurkan bibir, mengumpulkan tas penyimpanan, dan mulai membersihkan kios-kios. Bisnis itu tidak mudah dilakukan, sehingga ia bisa pulang lebih awal dan pergi berbelanja di gedung hijau. Ye Chen sedang berjalan di jalan yang ramai, memegang cambuknya dan melihat sekeliling. Saya masih tidak dapat menemukan cambuk yang dibawa ke surga, dan saya berlari lagi, dan juga berlari ke tangan perampok kubur. Mungkinkah Jiang Taigong melemparkannya ke bawah? Siapa yang mengambilnya? Sangat disayangkan bahwa meskipun cambuk sombong, ia hanya memiliki kerohanian dan tidak ada kecerdasan. Jika ia memiliki kecerdasan, Anda dapat langsung menanyakannya. Dewa-dewa surga semuanya luar biasa, apalagi artefak Jiang Taigong, dewa-dewa surga bisa dipegang olehnya, dan dewa-dewa surga terbunuh, pencapaian 8 cambuk adalah Tuhan. Dia tidak punya pilihan selain mengambil cambuk, dan dia sangat baik untuk itu. Dia telah bersamanya setidaknya selama 100 tahun dan merupakan harta dari Dacu. Setelah sekian lama, itu sangat mudah digunakan. Dia mengambil foto itu lagi dan bertanya sepanjang jalan. Tanpa sadar, dia datang ke kuil Dewa Kota. Pada malam hari, Candi Kuil Kota masih memiliki banyak orang yang bergerak masuk dan keluar, dan lebih dari 90% dari mereka adalah manusia, baik untuk perdamaian atau keberuntungan, semua berdoa untuk keberuntungan. Pembakar dupa besar diisi dengan kayu cendana, dan ada juga tumpah ruah yang diisi dengan koin tembaga. Ye Chen terdiam, melihat manusia yang menyembah dengan hormat, dia tidak bisa menahan senyum. Dahulu kala, dia belum menginjakkan kaki di jalan beku itu, sama seperti mereka. Di malam yang gelap, dia membungkuk ke patung Buddha di kuil yang hancur. Pergi kelaparan dan tidak perlu mengambil makanan dengan anjing liar. Para dewa seharusnya membuka mata mereka dan menjadikannya seorang biarawan. Kecuali untuk rumah yang hangat, semua harapan lain telah terpenuhi. Lebih banyak yang bisa dilihat dan lebih berpengalaman. Hanya dengan begitu aku bisa tahu betapa konyolnya Hong Chen. Apakah ada dewa di dunia ini? Ye Chen tertawa dan tertawa, di mata manusia, mereka adalah makhluk abadi yang tinggi di atas mereka. Siapa yang harus menyembah? Berlutut surga itu. Pada pandangan terakhir, dia langsung pergi ke aula utama kuil Cheng Huang, dan ketika dia melihatnya, dia melihat patung dewa. Orang fana menyebutnya Dewa Kota, Santo Pelindung Kota. Hampir setiap kota di bumi memiliki kuil Dewa Kota, dan mereka disembah oleh Dewa Kota, yang memujanya sebagai dewa dan sering sujud. Ye Chen tidak mengerti mengapa kota belas kasihan dinamai dengan keluarga Buddha juga memiliki kuil Dewa Kota, Buddha dan Balai Kota, dan 2 tempat tinggal ilahi, yang merupakan 2 dewa, yang harus dipercaya oleh dunia. Jika kamu bisa mewujudkan jiwamu, bisakah kamu juga membuat permohonan untukku? Ye Chen tersenyum sedikit, mengambil cendana, menunjuk ke arahnya, dengan lembut dimasukkan ke dalam pembakar dupa, dan membungkuk. Namun, ketika dia selesai memberi hormat, dia menemukan bahwa tongkat cendana membungkuk ke arahnya, seolah-olah seseorang memberi hormat. Dengan kata lain, kakek Cheng tidak sanggup membayarnya untuk beribadah, dan dia menggunakan kayu cendana sebagai korek api, dan memberinya hadiah besar. Dia seorang peri, dan pangkatnya jauh lebih tinggi daripada itu. Apakah kamu memiliki roh surga? Ye Chen menyeka tangannya dengan cendana dan tersenyum pada kakek. Ini hanya jejak jiwa. Ini benar-benar tempat tinggal Dewa Kota, di surga.
Patung batu kota dibuka. Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Kata Ye Chen, mengeluarkan potret Chusuan Chuling. Ada seorang wanita yang bertanya kepadaku seperti kamu, memegang potret, kata Cheng, tersenyum. Orang yang dia lukis adalah kamu, tapi aku tidak tahu siapa yang kamu lukis, tapi dia. Chapter 1562. Seorang wanita memegang potret saya. Ye Chen sedikit mengernyit dan menatap ragu ke balai kota. Wanita di mulutmu, tapi ini pelukisnya, kapan kamu bertemu dengannya? Kelihatannya persis sama, kata Cheng, seperti untuk waktu, seharusnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Ye Chen bergumam, pikirannya berkibar, dan dia mengingat hal-hal kuno. Lebih dari 100 tahun yang lalu, itu bertepatan dengan waktu nenek moyang keluarga Ji. Nenek moyang keluarga Ji telah bertemu Chusuan Chuling. Dikombinasikan dengan kata-kata kota, wanita itu harus menjadi salah satu dari mereka. Ye Chen sangat senang, bukan hanya dia mencari mereka juga mencarinya, meskipun mereka tidak membuka ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan cinta menjadi reinkarnasi. Secara kebetulan, dia juga pernah ke kota rahmat ini, dan dia juga meminta ratu kota dengan potret. Ini mungkin nomor yang tetap dalam meditasi, tetapi hanya Tuhan yang membuat orang merindukan mereka. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Ye Chen memandang kota itu lagi. Beberapa waktu yang lalu, kota tanpa air mata datang ke padang pasir dan gurun, dan seorang wanita keluar. Kamu bisa tahu ini. Aku tahu, Cheng Yan tersenyum, aku tidak tahu di mana dia berada, bahkan jika dia adalah Cheng Yan. Terima kasih banyak, kata Ye Chen, berbalik dari aula, hatinya sulit ditekan. Kemudian saya keluar dari kuil Cheng Huang, dan saya mendengar lolongan, bos, seseorang yang melakukannya. Dengarkan baik-baik, tetapi kaisar monyet kecil itu mengomel, suaranya mendominasi dan bocor, mengguncang kota kuno. Ye Chen mendengarnya, dan Yak di Qinglou dan Hua Jiu juga mendengarnya. Watak banteng muncul di tempat dan membunuhnya dengan kapak besar. Atmosfer yang keras sangat mengejutkan. Ada juga beruang bumi, Bei Mingyu, peri raja dan Trenggiling peri, mereka semua keluar membawa orang-orang, dan langsung menuju ke sumber suara melolong, dunia tiba-tiba terdengar ledakan yang menggelegar. Ye Chen mendongak dan melihat ke sisi lain untuk melihat dengan siapa kaisar monyet kecil itu berkelahi dengan mereka. Mereka adalah 3 orang berjubah hitam dengan nafas yang kuat. Status budidaya mereka tidak rendah, tetapi itu adalah Raja Kuasi Suci. Ye Chen sangat akrab dengan darah 3 orang Heipao, tapi dia monster. Pertempuran sengit, dan formasi 6-1 langsung di luar kota. Sebagian besar manusia di kota bersembunyi di kuil-kuil dan kuil-kuil kota, dan mereka berlutut, berpikir mereka menyinggung makhluk abadi. Adapun para beku, mereka sudah berlari keluar untuk menonton pertunjukan, dalam kelompok 3 atau 5, satu demi satu. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan mengambil foto itu lagi, siap untuk bertanya sepanjang jalan. 3 Raja Kuasi Suci sepenuhnya dalam jangkauan beberapa orang, terutama Yak, dan 1 orang sudah cukup untuk menjadi Raja Suci Baja yang keras. Tentu saja, ketika berperang, situasinya tidak lagi menjadi masalah, dan orang lain bergabung dengan perang, tetapi seorang iblis, yang diolah sebagai Raja Suci, dan langsung menekan Yak. Laoki, mengapa? Tolong, kutukan Yak datang, dan langit berdengung. Ye Chen tidak berdaya, dan akhirnya dia menutup layar dan melangkah keluar dari kota kuno. Di matanya, dia melihat 6 saudara tawanan sedang berhamburan di langit. 1 Raja Suci dan 3 Raja Kuasi Suci sangat galak. Kedatangannya membuat beberapa Yak berkumpul, masing-masing dengan hidung hijau dan wajah bengkak, tetapi masing-masing dengan darah ayam, dan 7 tua datang, membuat mereka cukup percaya diri. Kemana kamu pergi? Ye Chen melirik Little Monkey King, ada apa? Aku benar-benar tidak menyalahkanku kali ini. Kaisar Api mengutuk, mata api penuh dengan amukan api, dan gas yang hebat itu mengamuk. Sama seperti ibu itu berjalan, lelaki melompat-melompat keluar, dan dia harus membeli besi seumur hidup. Hebat, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak setuju satu sama lain, jadi saya mulai. Petik 2. Mendengar itu, Ye Chen menundukkan kepalanya sedikit, dan memandangi suku suci dan Raja Kuasi dari iblis yang berlawanan dengan penuh minat. 3. Mereka adalah senior. Mereka membeli dan menjual, yang sedikit menggertak. Kata-kata yang bagus untuk dibahas, tidak tahu bagaimana harus menjunjung tinggi. Seorang Raja Kuasi Suci Iblis mencibir, tetapi juga mengatakan dengan penuh keyakinan, yang terkuat adalah orang suci, hanya ada 2, dan sisanya adalah tingkat Kuasi Suci, tetapi mereka memiliki kesucian suci. Tingkat Raja duduk dan menggertak, jelas. Ini milikku, Yak itu mengutuk, membanting tomahawk-nya, dan langsung menuju pembicara. Cari mati. Raja Kuasi Suci Iblis Leng Heng membantingnya, tetapi dihancurkan oleh Yak dengan kapak, dan tulang tangannya berdarah. Jika bukan karena faktanya, dia pasti sudah terbelah. Lakukan. Beruang bumi dan kaisar kera kecil menghela nafas, dan langsung pergi ke 2 calon raja yang tersisa. Adapun tingkat Raja Suci Iblis, Ye Chen akan meninggalkannya. Tidak ada cara. Siapapun yang membuat 7 tertua menjadi yang paling sengit dan dicari oleh 10.000 orang, maka yang kuat dapat membunuh beberapa gelombang, dan newbie.
Aku benar-benar pantas untukku. Ye Chen mencibir bibirnya, sekuat sebelumnya, dengan tubuh suci untuk bersorak, serta banyak Yin Mings yang tidak lemah dan pedang Jundi yang mendominasi. Tapi sekarang, tubuh Santos suci dihancurkan, dan semua orang mati akan meledak. Hanya pedang semu kekaisaran yang tersisa. Dengan kekuatan tempur tingkat Santonya, kekuatan sebenarnya dari kerajaan semu masih jauh dari diberikan. Yang utama adalah bahwa budidayanya jatuh karena hari Minggu, dan tidak lagi pada puncaknya. Kali ini, melawan para biksu Raja Suci, meskipun ia bisa menang, sulit untuk memotong lawan. Orang tua itu mengagumi keberanian Ketika Ye Chen cemberut, Raja Iblis Klan tersenyum pelan, mata menatap Ye Chen, siapa yang memberi kepercayaan diri. Orang-orang dari klan Yao gila. Ye Chen tertawa, napasnya naik, dan keagungannya luar biasa. Kamu tidak bisa menahannya. Raja suci dari suku monster mencibir dan menyeberang, Ling Tian menunjuk. Ye Chen tidak pernah menyesalinya, dan tiba-tiba mengejutkan dirinya sendiri, menghindari pengetahuan Ling Tian, dan kemudian 3 atau 5 inci menyusut menjadi 1 inci dan langsung menuju Yak. Lawan Yak itu tersingkir oleh pukulannya. Bajingan, Raja Semu Iblis dari iblis-iblis yang diserahkan tiba-tiba menjadi marah, dan segera memindahkan metode rahasia. Rambutnya yang panjang menjadi merah darah, alisnya juga dicat dengan kesalehan, dan ia terbang ke Yak dengan setan. Orang bijak memiliki kekuatan tempur yang hebat. Raja bijak dari suku monster menatap sejenak, melintasi langit sekaligus, dia memandang rendah Ye Chen, dia tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan tempur sangat kuat. Membunuh lagi, dia tidak memegang tangannya, masih merupakan jari yang dominan, dengan kekuatan besar. Ye Chen tidak bergerak sampai jari itu hendak menembus tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang, bergerak ke langit, dan mengubah posisi dengan Raja Kuasi Suci suku Iblis yang berperang dalam perang Yak. Darah berceceran dan penuh dengan langit yang kosong. Raja Kuasi Suci Iblis tidak tahu kemana harus pergi, jadi dia terkejut, dan Raja langsung mengirimnya ke Huang Kuan dengan 1 jari. Mengubah langit dan mengubah bumi. Raja Suci dari suku monster tiba-tiba tampak dingin, dan tampaknya mengenali metode rahasia Ye Chen, yang sangat tak terduga. Jarinya sangat kuat dan menghancurkan rekan satu timnya. Lao Qi, itu indah. Yak itu menyeringai, seolah-olah dia mengerti mengapa Ye Chen menjalankan perangnya. Tujuannya adalah untuk lebih dekat dan menghancurkan setan dengan tangan para pangeran setan. Zun Sengwang, operasi ini sangat membosankan, dan Ye Chen menggunakannya sangat licin. Pergi dan bantu mereka. Ye Chen menjawab dengan santai, menatap Raja Suci dari suku monster di seberangnya, karena takut paman berlari ke kaisar monyet kecil untuk membuat kekacauan di sisinya, pengetahuannya sangat sombong. Yak itu ingat bahwa dia berbalik dan pergi ke lingkaran pertempuran Kaisar Kera Kecil, dan sebelum dia bergabung dengan perkelahian di sana, dia dengan angkuh berbisik, bujukan laki-laki, saudara, kerja sampai mati. Kata-katanya membuat Kaisar Kera Kecil itu segera memaksa mereka untuk melebarkan sayap, formasi 3 ke 1, siapapun yang takut pada orang lain, jangan melihat orang-orang yang rendah, tetapi mereka semua adalah binatang buas, semua binatang buas. 2 Raja Iblis dari klan Iblis jatuh ke angin dan tidak dapat mengangkat kepala mereka oleh ke-6 orang itu. Raja yang baik hati itu dilemparkan ke rumah paman dan dikelilingi oleh sekelompok generasi yang lebih muda. Raja suci dari suku monster bersenandung, langkah besar, Tianling menutupi malam pelangi cerah, bendera pertempuran kuno, langsung menyegel ruang kuartet, dan memotong rahasia menggerakkan langit untuk mengubah tanah. Itu tidak bodoh. Ye Chen melangkah terlalu lemah, membunuh Raja Suci Biksu, dikejutkan oleh para biarawan kuartet, tingkat orang suci hanya berani sampai ke tingkat Raja Suci, tidak ada yang berani berpikir, ini adalah ritme kematian. Dalam suara terkejut, Raja Suci dari suku monster telah membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes darah, mengubahnya menjadi lautan monster, menutupi langit, setiap helai seberat gunung, dan banyak penglihatan yang saling terkait. Ini adalah visi tingkat Raja Suci, lautan setan meleleh dengan cara Raja Suci, menyapu langit, menelan Ye Chen. Jika Santa biasa takut bahwa ia akan dihancurkan menjadi fly ash dalam sekejap, Ye Chen bukanlah Santa biasa, alih-alih menjadi Santa biasa, ia adalah semacam pencuri dan sombong, sangat galak. Pedang Zundi telah terwujud di tangannya, satu pedang memotong galaksi, dan membuka lautan monster. Prajurit kerajaan semu sangat kuat dan sombong. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, kekuatan mereka juga dimanfaatkan. Mereka tidak hanya membelah lautan iblis Raja Iblis Suci, tetapi bahkan Raja Iblis-Iblis melangkah mundur bersama. Chapter 1563. Prajurit Suci Semu. Pangeran suku Iblis mengubah warnanya, dan melihat pedang menyala bernoda darah di tangan Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa masih ada senjata kuasi kaisar di tangan Ye Chen. Selain itu, dia tahu pekerja semu, tetapi pedang leluhur lama, dan iblis serta leluhur lama berteman baik. Dia beruntung telah melihat pedang lama, yang merupakan prajurit yang galak. Di masa lalu, leluhur-leluhur juga memasuki reruntuhan kuno. Mendengar pangeran-pangeran mengatakan bahwa leluhur-leluhur telah menyelamatkan hidupnya di reruntuhan. Adapun pangeran yang membunuh keluarganya, itu adalah tubuh suci. Setelah reruntuhan berubah, banyak keturunan keluar, tetapi mereka tidak melihat leluhur tua Burning Silent. Sekarang,
Tidak mengherankan bahwa Raja Suci dari suku monster dapat melihat prajurit semu kekaisaran dari leluhur Burning Old leluhur di sini. Apa hubunganmu dengan nenek moyang lama Fenji? Raja Iblis Klan minum dan menatap Ye Chen. Tidak masalah. Ye Chen tertawa dan berjalan langkah demi langkah. Momentum dan pedang sok sempurna berpadu bersama, dan roh-roh pembunuh dan iblis terjalin, yang menebus kurangnya budidaya dan kekuatan tempur meningkat. Dia tidak punya pembalasan dengan leluhur tua Burning Silence, tetapi Nao ingin berpartisipasi dalam dendam antara dia dan pangeran dari suku monster. Dalam lautan darah reruntuhan, pangeran dari suku monster akan dihancurkan tanpa campur tangan nenek moyang naga yang sunyi. Karena alasan inilah ia secara paksa membunuh leluhur-leluhurnya di reruntuhan, walaupun ia tidak memiliki tubuh fisik kaisar yang sempurna, ia memang mendapatkan pedang yang sempurna, yang memang merupakan pembunuh yang mengerikan. Ya Tuhan, tentara kuasi Empire. Orang-orang yang bertengkar ketakutan, dan mereka semua mundur dan mengelak, dan menjadi beku yang lemah. Wajah pucat mereka ketakutan dan mereka tidak bisa menahan paksaan dari tentara kuasa Empire. Ini adalah kerugian untuk kehabisan kota. Jika ini dilakukan, sebagian besar kota belas kasihan telah diratakan dengan tanah. Banyak orang takut bahwa kekuatan tentara Jundi terlalu kuat dan dapat dikatakan menghancurkan dunia. Sebagai prajurit semu kekaisaran, pria berjubah hitam dan topeng hantu ini benar-benar berlatar belakang. Orang-orang tua itu mengerang satu demi satu. Tidak ada pengetahuan yang mendalam dan mereka tidak berani melawan iblis itu. Siapa kamu? Dalam diskusi itu, Raja Suci suku iblis datang dan terkesan. Tebak, Ye Chen menunjukkan gigi seputih salju, wajahnya tidak berbahaya, tapi tembakannya tegas. Pedangnya setinggi langit, hegemonik, dan sembuh, dan dia pingsan lagi. Wajah Raja Iblis seperti es, mengetahui bahwa tentara semu kekaisaran sombong dan tidak menyesalinya, mereka telah pindah dari kekuatan magis, dan kemudian telapak tangan itu seperti pisau ajaib, telapak tangan surgawi, dan langit terbelah. Ye Chen juga tidak menutupinya. Dia sudah memukuli tubuhnya, membalikkan tangannya lebih dari 9 kepalan liar, dan mundur dari Raja Iblis. Dia tidak menunggu pihak lain untuk menstabilkan tubuhnya, dan pedang itu datang lagi. Oke, bagus sekali. Raja Suci dari suku monster terpancar dengan senyum, mata tertegun, mata kesepian, darah merah, dan cahaya menyala-nyala mekar, ingin memotong Ye Chen, dan menangkap Kaisar Kuasi. Tetapi ketika dia melihat ada tanda dewa di alisnya, iblis itu melarang hukum, dan kekuatan tempurnya naik seketika. Raja Suci memindahkan larangan itu, betapa mengerikannya, dan roh-roh jahat menyapu malam itu, bahkan langit berbintang Haoyu pun tertutup. Pandangan Ye Chen tetap tidak berubah. Dia bergegas maju dan melaju secara langsung. Kesembilan sekte itu terputus oleh kekaisaran semu, dan pedang hilang cahayanya, kekuatannya hancur, dan Tao berevolusi. Raja Suci dari suku monster membuka larangan. Dia seharusnya bisa berpura-pura menjadi kekuatan, tetapi dibalik kepala ke kepala. Jeritan terdengar, tetapi bukan dari sisi ini, tetapi dari sisi Yak, dua Raja Kuasi Suci yang tersisa dikalahkan menjadi satu persatu, dan para Dewa Yuan keluar, meminta bantuan Raja Suci. Tentu saja, bagaimana bisa Yak dan yang lainnya melepaskan, satu lebih dari satu sengit, satu lebih dari satu sengit, semua adalah metode misterius yang diwarisi dari klan, membunuh abu kedua lelaki itu. Raja Suci dari suku monster sangat marah dan berubah menjadi tubuh. Itu adalah naga hitam dengan bentuk seperti gunung, sisiknya bersinar dengan cahaya dingin, dan mata sepasang naga penuh dengan tirani dan haus darah. Hai, Yak dan yang lainnya berhenti, 6 orang bergegas masuk, mengepung kuartet, dan memperbesar hidup mereka, satu set demi satu, tanpa berhenti, setiap kasus membunuh penguasaan. Keluar, Raja Suci dari suku monster mengaum, tubuh naga bergoyang, dan langit hancur, dan Yak dan yang lainnya terlempar. Kaisar kera kecil dan pejuang bumi baik-baik saja. Raja-raja Kaisar Derek dan Bei Mingyu yang lebih lemah nyaris pecah berkeping-keping, dan hampir dikalahkan oleh Raja Suci, dan untuk sementara waktu mundur dari lingkaran ini. Yak adalah sengit, Ye Chen lebih ganas, dan 9 dewa bersatu, yang dekat dengan jenius setan. Mereka kuat secara fisik, tetapi jenius adalah selusin selimut dan selusin. Benar saja, tingkat Raja Suci juga terpukul keras, dan sulit untuk menghentikan 9 dewa, dan lautan para dewa yang terkena satu pukulan berdengung. Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan melompat pada junior dari tubuh naga suci iblis-iblis dengan pedang sundinya. Omong kosong bukan untuk mengatakan sepatah kata pun, ia akan memotongnya dengan pedang, satu demi satu pedang, tanpa henti. Yak, beruang perang bumi, dan kera kecil Kaisar Tatar yang telah melewati kekuatan mereka dan dibantai dari ketiga pihak, meskipun mereka tidak memiliki tentara kekaisaran, mereka memiliki rahasia sombong, dan mereka semua meneruskan dan sangat galak. Ah, Raja Iblis suku itu sengsara, meskipun tubuhnya sangat besar, itu adalah pengorbanan darah yang diikuti oleh pengorbanan darah. Meskipun itu adalah Raja Suci, sulit untuk menghentikan binatang buas biasa dari pengepungan, tubuh itu meledak dan disembuhkan lagi dan lagi, tetapi kemudian bahkan lebih buruk. Darah mengalir deras seperti hujan, gelap, bersinar dengan cahaya iblis, dan dunia gelap. Para biarawan kuartet menyeringai, gambar tanpa hukum ini adalah pertama kalinya mereka melihat, di mana para penjahat ini keluar. Semua orang punya modal pertempuran Leapfrog.
Kapan Simo menghasilkan begitu banyak keturunan jahat? Terutama yang memegang pedang Zundi, kekuatan tempurnya hampir mengerikan. Seseorang mencemooh, kekuatan ini layak berdiri berdampingan dengan Si Zun, aku tidak tahu siapa yang lemah dan keras kepala. Ternyata generasi ini telah sepenuhnya menghancurkan generasi sebelumnya. Para biksu yang lebih tua merasa tidak berdaya, dan seorang Raja Suci diangkat, dan mereka dapat mengatakan sesuatu lebih banyak. Dalam sorotan, Raja Suci dari suku monster berlutut, Yuan Shen terluka, dan naga itu dipenggal oleh Ye Chen. Tubuh naganya yang besar dihancurkan oleh Kaisar Kera kecil, dan yak dan beruang perang bumi juga adalah binatang buas, langsung menurunkan 8 blok kepada orang-orang, darah naga itu tipis, dan gambar itu spektakuler. Vitalitas ini juga keras kepala. Dia mengambil Yuan Shen, membakar kekuatan murni Yuan Shen, dan berjalan pergi dengan kecepatan tinggi. Tidak ada ekspresi yang lebih tinggi di matanya, dan dia seperti anjing yang berkabung. Dia akan melarikan diri, Ye Chen dan mereka tidak berani mengejarnya sepanjang jalan, kecepatannya suram. Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa henti? Raja Suci Iblis meraung, tetapi tidak berani tinggal. Sekarang aku tahu, mengapa kamu pergi sebelumnya. Kaisar kecil itu mengutuk, mengejar yang paling sengit, aku masih menginginkan tongkat besi yang keras kepala, tetapi aku ingin berlari melawanmu, tetapi aku masih ingin berlari, tidak mungkin. Pangeran keluargamu menggertak ketujuh keluarga yang lama, dan hari ini kebencian yang baru adalah sama. Yak tidak lambat, tomahawk gelap, prajurit tidak tertandingi, dan sepasang lembu jantan penuh kedinginan. Raja Suci dari suku monster itu ketakutan, dan sekali lagi membakar kekuatan para dewa, melarikan diri jauh-jauh dan menyesalinya. Faktanya, bukan Raja Kuasi Sakral Iblis yang menginginkan batang besi kera kecil kera, tetapi Raja Kudusnya. Raja Kuasi Suci hanya bertindak untuknya. Menyalahkan bahwa batang besi itu terlalu luar biasa. Siapa yang mengira bahwa batang besi itu tidak dibeli, tetapi menyebabkan sekelompok binatang buas, masing-masing tumbuh dengan sengit, barisan mereka dari satu Raja Suci dan 3 Raja Kuasi Suci sebenarnya menghadapi akhir kelompok. Mau melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Chen adalah yang tercepat, 3 atau 5 menyusut menjadi satu langkah, satu kaki melintasi langit suksian, menghalangi jalan keluar dari Raja Iblis suku. Lalu ada pedang yang bisa mendominasi pedang, itu hanya Raja Suci dari suku monster di negara bagian Yuan Shen, dan dia senang saat itu juga. Gemuruh menghilang, dan Ye Chen tidak memotong Raja Iblis, tetapi menyegelnya menjadi dading. Setelah melakukan ini, 7 talenta berbalik dan menghilang. Gerakan itu terlalu besar, yang pasti akan menarik perhatian kuartet. Jika identitas itu terungkap dan kemudian kembali ke wilayah selatan, itu akan dicari oleh semua kelompok etnis. Belum lagi, para biarawan yang telah menyaksikan pertempuran sebelumnya memang mengejar banyak orang, dan mereka ingin melihat akhir dari Raja Suci, tetapi mereka tidak cukup cepat. Mereka mengejar sepanjang jalan, tetapi mereka mengejar satu sama lain, tetapi menghilang. Di tengah malam, hamparan gunung dengan api unggun cerah, beberapa binatang mendukung pot besi besar, dagingnya dipenuhi dengan daging harum, direbus dengan daging naga, masing-masing bagian adalah dabu. Kemarilah, bagikan rampasannya. Sekelompok orang berkumpul di depan setumpuk harta, Kaisar Kera kecil itu sangat sadar, dan melemparkan banyak ramuan ke Raja Peri derek mereka, Maliu mengambilnya, sembuh. Ya Tuhan, ada banyak buah. Pejuang bumi tersenyum dan berkata dengan sangat sadar bahwa selama pembicaraan itu, sebuah senjata yang luar biasa telah diambil, dan kemudian ada batu sumber. Ye Chen mengumpulkan beberapa harta, dan akhirnya memegang surat perintah di tangannya. Urutan yang diinginkan adalah seseorang, lebih tepatnya seorang pembudidaya laki-laki, dengan penampilan penuh, mata penuh bintang, sangat dalam, dan sentuhan dingin di antara alis sangat menakutkan. Pada pandangan pertama, orang ini terlihat akrab, dengan hati-hati melihatnya, dan sangat akrab. Seperti adegan Xiao Chen Sheng, putra Raja Perang di masa lalu, kontur wajahnya, temperamen, dan penglihatannya semua sama. Baceng adalah reinkarnasi, Ye Chen bergumam, dan mengejutkan Yuan Shen yang bergengsi, Yuan Shen, dan berkata dengan suara dingin, apa asal-usul pria ini yang dicari oleh setan dan mengapa dia diinginkan. Chapter 1564. Raja Sein Tribe tidak berbicara, tetapi menatap panci besi besar tidak jauh dengan mata merah, air mendidih-mendidih dan aromanya meluap, rebusnya adalah tubuhnya dan sangat marah. Ini adalah semacam gambaran, melihat tubuh saya direbus. Keadaan pikiran ini tidak sulit untuk dipahami. Kelompok kelinci di depan mereka adalah binatang buas yang jahat, yang membuat orang merasa gatal. Jawab pertanyaanku. Ye Chen dengan samar-samar menggantung potret Xiao Chen di depan Raja Suci Iblis. Bagaimana orang ini datang, dan mengapa kamu menginginkannya? Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan mengatakannya. Raja Suci dari suku monster berkata dengan dingin, mulutnya sangat keras. Senang berbicara dan tidak mendengarkan, tetapi untuk menemukan kegembiraan. Ye Chen dengan dingin bersenandung, menekan telapak tangannya di sampul Raja Suci Iblis Tianling, dan mengaktifkan metode rahasia pencarian jiwa untuk secara paksa menjarah memori Raja Suci Iblis. Tentu saja, yang membuatnya tak berdaya adalah bahwa ada larangan kuno terhadap Raja Suci Iblis Yuan Shen. Itu adalah larangan kuno yang menghalangi pencarian jiwanya, atau pencarian jiwanya dengan paksa, Raja Suci Iblis Yuan Shen akan hancur berantakan, dan ingatannya akan hilang bersamanya.
Aku benar-benar membenci kamu. Ye Chen menerima kekuatan gaib, dan Raja Iblis yang setengah mati juga lumpuh, hanya karena pencarian jiwa terlalu sombong, jatuh pingsan, dan dihubungkan kembali ke Dading. Produk ini, terlihat sangat familiar. Cangkul Yak datang, menyentuh dagunya, menatap pesanan yang diinginkan di tangan Ye Chen, dan melihat potret reinkarnasi Xiao Chen. Bos benar-benar pelupa, itu tubuh petir, Dadi Wuxiong melirik potret dan mengenalinya, kami dulu pernah bertengkar dengannya, dan barang-barangnya sangat bagus. Lihatlah aku, Yak itu menepuk otaknya, nah, bagaimana kalau terlihat begitu akrab? Tubuh guntur, Ye Chen mengangkat alis, ini garis keturunan lain, tidak pernah terjadi. Itu normal untuk belum mendengarnya. Hanya sedikit orang yang tahu. Kaisar Kera kecil memegang sepotong daging naga dan mengharumkannya, kamu seharusnya mendengar Hong Huang Warfare, dan Thunder Warfare adalah cabang dari itu. Tubuh pertempuran banjir dan kelaparan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar, itu adalah semacam darah terhadap langit hanya selama banjir dan kelaparan. Dewa Perang Xingtian adalah badan perang kelaparan, orang pertama di bawah Kaisar, sebuah keberadaan mitos. Cabang dari cabang perang banjir, garis keturunan juga sombong, yang membuat Ye Chen sangat senang. Kota kelahiran Dacu memiliki wajah yang panjang. Serangan itu pasti sombong. Lihatlah ekspresimu, apakah ini kerabat keluargamu? Semua orang memandang Ye Chen satu demi satu. Itu pasti saudara yang baik. Ye Chen tersenyum, sampai nanti, bersikap sopan. Aku tidak bilang, dia yang tertua di keluarga kita, Yak itu menyeringai dan tak berwajah. Beruang prajurit bumi dan Kaisar Kera kecil masing-masing menggosok tangan mereka, mata mereka penuh dengan cahaya yang bersinar, dan mereka tidak sabar untuk menemukan tubuh darah yang gemuruh, dan darah itu seharusnya indah. Melihat gaya ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak di sudut mulutnya. Kelompok saudara ini semua adalah karakter seperti binatang buas, dan mereka akan menangkap darah dan menjadi sombong. Daging naga dimasak di dalam panci, dan beberapa orang berhenti membicarakannya, mereka mengepung panci besi besar dan anggurnya penuh aroma. Ye Chen tidak ikut, tetapi membangunkan Raja Iblis Klan dengan metode rahasia, dan ingin terus bertanya. Raja suci dari suku monster sudah bangun, tetapi suram. Lautan para dewa berdengung, dan kepalanya akan meledak. Dia juga harus menjadi Raja Suci. Jika dia adalah Raja Semu, dia akan dikubur di bawah perburuan jiwa. Kamu tidak bilang, aku akan tahu cepat atau lambat. Ye Chen berbicara dengan dingin, menatap Raja Iblis tanpa menyipitkan mata. Kamu bisa membawanya dengan keras, tapi aku akan membiarkan kamu berbicara dengan patuh. Dia adalah tubuh guntur, Raja Suci suku monster berunding, dan ada alasan untuk percaya bahwa Ye Chen membuatnya lebih buruk daripada mati. Dia memenggal 3 pangeran suku saya, dan Tuhan marah, jadi dia memerintahkan pembunuhan. Apakah kamu pernah menemukannya? Mata Ye Chen tajam dan matanya bergetar. Ketika saya mengejar dari Beiyue ke Zhongzhou, saya kehilangan pandangan tentang Qi Zhongming. Ketika saya mendengar bahwa dia datang ke Gurun Barat, saya mengejarnya sepanjang jalan. Kata Raja Suci para iblis, matanya sangat redup. Ye Chen tidak pernah bertanya lagi, melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam Chaos Ding, dan tidak bisa tidak khawatir. Setan bukan ras biasa, mereka adalah salah satu dari 9 ras kuno, mereka memiliki dasar yang dalam, dan ada lebih banyak kekaisaran semu dan prajurit kaisar. Jika mereka mencoba mengejar Xiao Chen dengan semua kekuatan mereka, sebuah tragedi kemungkinan akan terjadi. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan matanya bergetar, dan kutukan dari 9 kaisar telah menghilang. Ini membuatnya sedikit terkejut, bertanya-tanya bagaimana cara memecahkan kutukan, tanpa berpikir bahwa itu akan mengangkat dirinya sendiri. Kejutan ini mengejutkannya, dan merasa bahwa kekuatan pupil pulih dengan cepat, kekuatan agung membuat matanya cerah, dan es kembali, yang memberinya banyak kepercayaan diri. Setelah keterkejutan itu, ia memiliki beberapa keraguan. Tentara kekaisaran mengutuk dan tidak akan pernah menghilang tanpa alasan. Mungkinkah mereka mengira aku sudah mati, lalu kutukan itu diangkat, agar tidak merusak tentara kekaisaran? Kembali, ketika dia bingung, Yak dan kera kecil kera yang tidak jauh telah bangkit satu demi satu, saling memandang, menatap langit barat daya, entah kenapa, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Pikiran Ye Chen terputus, dia menundukkan kepalanya tanpa sadar dan menatap kerumunan, apa yang akan kembali. Keluarga kami masing-masing telah kembali ke tanah leluhur mereka, Yak dan yang lainnya berkata, dan duduk kembali. Tanah leluhur, Ye Chen sedikit mengernyit, bukankah ada keluarga seperti penduduk asli Xuan Huang? Alam tidak, Xian Wanghe tersenyum, nenek moyang kita adalah Tong dari zaman kuno. Mereka hanya kembali ke nenek moyang mereka untuk mencari perlindungan ketika mereka terkejut, seperti saat ini keluarga mengakui diri mereka sendiri. Tanah leluhur jauh di langit berbintang, atau tepi alam semesta. Bei Mingyu juga menyisipkan, itu adalah kita, dan aku tidak tahu lokasi sebenarnya. Jarak itu sangat jauh. Ini bukan hanya kita. Banyak kekuatan di benua Xuan Huang, seperti 9 kuno dan abadi dan Phoenix, bukan asli Xuan Huang. Tanah leluhur mereka juga jauh di bintang-bintang. Orang-orang Jinwu dan Sun Peng sebagian besar telah kembali ke tanah leluhur mereka, dan krisismu telah sementara lega. Kaisar kecil itu tersenyum. Para buronan bangsa sudah berakhir. Kamu tidak perlu menahan mereka lagi.
Tidak heran, Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kutukan di mata orang abadi terangkat, yang sebagian besar terkait dengan kembalinya mereka ke tanah leluhur mereka. Itu adalah sukacita yang tak terduga. Tanpa dukungan keluarga, aku masih akan bisa keluar dari dunia. Yak mengangkat dunia anggur besar. Ini adalah pengalaman pelatihan, dan nama-nama saudara kita akan tersebar di seluruh hutan belantara. Singkatnya, suasana langsung menghangat, dan saudara-saudara saling memandang dengan percaya diri, tetapi mereka tidak bertindak secara artifisial. Ye Chen merasa dengan emosi dan menghargai keberanian Yak dan yang lainnya. Mereka semua adalah pangeran klan. Mereka tidak kembali ke nenek moyang mereka dengan keluarga mereka, tetapi melalui latihan sendiri. Mereka harus tahu bahwa ada krisis di mana-mana. Ini mungkin yang ingin dilihat oleh orang-orang tua di klan mereka. Mereka tidak dipaksa untuk mengambilnya kembali. Mereka hanya dapat tumbuh jika mereka benar-benar mengalami angin dan hujan, dan mereka dapat menahan dunia pingsan sebelum mereka dapat berubah. Saat fajar, semua orang terguncang, menyelesaikan kekuatan anggur, dan melangkah ke langit. Langit cerah, dan saudara Qi kembali ke kota belas kasihan. Pada pagi hari, kota belas kasihan penuh dengan diskusi. Itu semua tentang kemarin. 7 binatang roh jahat melakukan pekerjaan besar. Akhirnya api. Kaisar kera kecil mencengkeram rambut monyet, dan lebih bersemangat saat berjalan. Ikuti Lauki, banyak pemaksaan. Tanah wajah Wuxiong bermakna. Jujur, aku malu membawa pegangannya, Yak itu menggaruk kepalanya dengan keras. Jangan bicara omong kosong, punya rencana. Sebelum teleportasi, Ye Chen memimpin dan memperhatikan Yak dan yang lainnya dengan penuh minat. Jangan katakan apa-apa secara terpisah, ayolah. Aku akan ke Dong Huang. Reng Giling tersenyum, lihatlah kecantikan pertama Dong Huang pertama, dan setelah melintasi Xuan Huang Xinghai, pergi ke langit berbintang timur. Akan ada pengalaman panjang. Yang sebaliknya justru sebaliknya, pergi ke langit berbintang barat. Xian Wang He dan Bei Mingyu saling bengkok, karakteristik urin mereka persis sama, aku belum keluar dari hutan belantara, aku harus melihat dunia. Keduanya di utara. Kaisar kera kecil membawa tongkat besi Wujin di satu tangan dan meletakkannya di bahu beruang bumi. Langit berbintang utara harus sangat hidup, dan kita harus pergi untuk gelombang. Bagaimana denganmu? Ye Chen tersenyum pada Yak, aku tidak akan kembali, pergi ke langit berbintang selatan. Jangan membuat masalah, aku di sini untuk urusan bisnis. Yak memutar lehernya. Ketika dia datang ke gurun barat, dia berlari ke Sizun. Bocah itu tidak memukuliku terlalu keras, dan dia akan memukul giginya di mana-mana. Tepat. Mari kita pergi bersama dan melupakan si Cuan. Ye Chen tertawa. Jadi, selamat tinggal pada ini, sungai dan danau jauh, kalian. Pergi dan pergi, aduk ayam dan perasaan Pakistan. Sebelum menunggu kaisar monyet kecil menyelesaikan kata-kata mereka, Yak berguling satu persatu. Apa yang ingin kamu peroleh? Aku suka kencing bos. Raja kera kecil dan yang lainnya berjalan ke arah teleportasi yang berbeda, semua melambaikan tangan mereka kembali ke Ye Chen dan Yak. Selamat tinggal di tahun masing-masing, masing-masing sangat berharga. Aku masih agak sedih. Ye Chen baik-baik saja, tetapi Yak, sedikit menangis. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.